harganya sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Coba bayangkan kalau di proyek konstruksi itu ada 1.000 pekerja, itu artinya perusahaan harus menyediakan 1.000 kali 1.500.000, 1,5 miliar hanya untuk beli sepatu. Nah, kemudian perusahaan mulai ngakali. Ngakali itu misalnya membuat keputusan menyediakan sepatu yang harganya separuh harga, 700, 800 atau 500 begitu. Dengan harapan biayanya menjadi lebih murah. Tapi mereka tidak berpikir bahwa kecerobohan mereka di dalam mengadakan barang dan jasa berkaitan dengan kebutuhan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, itu bisa membahayakan nyawa orang. Begitu. Nah, teman-teman bisa sepatu, bisa helm. Helm itu dipakai untuk melindungi kepala dari jatuhan benda-benda. Kalau kawan-kawan misalnya ini ada mos gitu, ada batu segede gini kena kepala, itu orang bisa meninggal. Kalau jaraknya cuma 1 meter, benjol ya. Tapi kalau jaraknya misalnya 50 meter, karena gedungnya tinggi bertingkat, itu seperti orang jalan dilempar dengan batu yang sangat keras gitu. Sehingga orang bisa meninggal. Atau kalau orang bekerja dengan sepatu safety yang sembarang, dia bisa nginjek kabel, bisa kesetrum. Begitu. Sehingga kita itu membawa isu anti korupsi kepada teman-teman di perusahaan itu masuk dengan sesuatu yang memang sangat berhubungan dengan keseharian mereka. Karena kalau tidak ada hubungannya mereka males. Apa urusannya kami ngomongin korupsi? Nggak ada masalah buat kami. Apa kami ngomongin pengadaan barang begitu. Nah, kawan-kawan di pabrik itu kemudian melihat ada contoh-contoh pelanggaran yang kemudian berindikasi korupsi itu dari pengadaan barang. Banyak banget. Apalagi ketika situasi pandemi seperti sekarang begitu kan, ada kewajiban di perusahaan itu menyediakan wastafel begitu, tapi nggak ada sabun. Coba bayangkan, ada wastafel tapi nggak ada sabun, atau ada wastafel ada sabun tapi nggak disiapkan tangkinya gitu. Coba bayangkan, mosok sih orang membuat perencanaan sedemikian cerobohnya begitu. Nah, ketika ditanyakan, akhirnya tangki-tangki itu diganti dengan galon-galon aqua yang kemudian itu meresahkan kawan-kawan, atau masker itu. Jadi di perusahaan-perusahaan yang saya organisir, saya juga menjadikan isu anti korupsi ini sebagai satu isu yang penting begitu, dan saya harus mengatakan bahwa isu ini tidak begitu populer di kalangan serikat pekerja karena yang mereka senangi ngomongin PHK, ngomongin upah begitu. Demikian juga upah. Kami mengatakan kalau misalnya kayak Kerawang ya, itu upahnya 4.700.000 per bulan, upah minimum. Tapi ada banyak perusahaan garmen yang upahnya hanya 2.800.000 atau 2.700.000. Bayangkan, 2 juta kali 1.000 buruh itu 2 M dalam 1 bulan. Kemana uangnya? Itulah yang dipakai untuk nyogok aparat, yang dipakai untuk nyogok disnaker, yang dipakai untuk nyogok BKPM, macam-macam gitu. Artinya isu korupsi ini menjadi satu isu yang sangat penting. Nah, saya berharap ini menjadi semacam penyambung agar kita nyambung kenapa kemudian diskusi kita hari ini menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya saya juga akan bercerita bahwa yang dibilang Bung Dile tadi benar. Saya merupakan salah satu penyuluh anti korupsi yang menjadi bagian dari KPK, tapi saya bukan pegawai KPK. Artinya sertifikasi penyuluh anti korupsi itu dilakukan oleh satu lembaga namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang itu dimiliki oleh KPK. Ada SKNNI, macam-macam yang itu ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dan prosesnya lumayan panjang. Saya berharap suatu saat bisa mendorong teman-teman yang ada di ruangan ini untuk terlibat menjadi penyuluh anti korupsi. Semoga diskusi dengan teman-teman LSP menjadi lebih terbuka, karena selama ini yang banyak menjadi penyuluh itu adalah ASN, sehingga mereka sangat terbatas begitu.
Nah, hari ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi mengenai pengalaman pengorganisasian. Oke. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang pengalaman pengorganisasian. Ini sebenarnya materi yang saya siapkan untuk pendidikan organizer di Serikat Buruh. Bahasanya gini, jadi organizer guys nih. Karena teman-teman serikat anggota kita itu masih muda-muda, anak-anak SMA, STM yang baru lulus gitu, dan mereka senang menggunakan istilah-istilah yang menurut mereka nggak kaku dan sebagainya gitu. Jadi saya minta permakluman kalau judulnya juga nggak sangar-sangar gitu. Mungkin kalau teman-teman TI yang bikin diskusi mungkin judulnya serius macam-macam. Ini saya susun sebagai bagian dari pendidikan organizer di Serikat Buruh. Tapi hari ini saya modifikasi untuk kita diskusikan dengan kawan-kawan komunitas yang bergerak di isu korupsi, tapi kemudian lebih banyak membicarakan tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, saya sudah membagikan buku ini ke teman-teman lewat Bung Tile, semoga sudah nyampe. Jadi kalau teman-teman sempat nanti baca, ini buku saya tulis di 2018. Ini cetakan kedua. Dan kalau teman-teman menemukan banyak hal yang harus diperbaiki, kasih masukan saja. Karena ini adalah satu buku yang saya tulis berkaitan dengan pengalaman saya dalam melakukan pengorganisasian serikat buruh. Tapi meskipun pengorganisasian serikat buruh sebenarnya prinsipnya sama. Nah, nanti kita akan lihat apakah pengalaman pengorganisasian saya di serikat buruh itu relevan diterapkan di tempat kawan-kawan. Nanti kita lihat. Bisa jadi tidak sama, tapi saya melihat pengorganisasian itu pasti akan mempunyai satu muara yang sama. Muaranya apa nanti kita diskusikan. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan ke kawan-kawan, karena ini diskusinya online itu jadi agak susah interaksinya. Saya akan coba memulai dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Apakah teman-teman pernah melakukan pengorganisasian? Kemarin Bung Tile bercerita tentang pengalaman beberapa kawan-kawan yang melakukan pengorganisasian komunitas begitu di satu tempat. Salah satu isunya COVID misalnya, tentang pengadaan barang yang berkaitan dengan yang tadi saya sebutin. Misalnya wastafel. Tapi kenapa wastafel tidak disediakan tangki airnya, misalnya gitu. Nah, pengalaman kawan-kawan melakukan pengorganisasian itu menjadi penting. Langkahnya pasti mulai mengenali isu, bertemu dengan orang, dan sebagainya. Apakah pengorganisasinya berhasil? Ada begitu banyak faktor dan indikasi yang kemudian bisa dijadikan sebagai nilai apakah pengorganisasian kita ini berhasil atau tidak. Tidak semata-mata kemudian kalau kita tidak mendapatkan anggota, atau kemudian isunya ternyata gagal, tidak naik, berarti gagal. Tidak. Bisa jadi, misalnya suatu saat kawan-kawan melakukan pengorganisasian untuk memantau pengadaan seragam untuk anak-anak sekolah misalnya. Ternyata gagal. Gagal itu artinya teman-teman tidak menemukan data yang signifikan, tidak bisa memantau pengadaan jasanya karena mungkin panitia pengadaan barang dan jasanya sangat canggih memanipulasi, atau tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, tapi bukan berarti pengorganisasiannya berhasil, gagal. Karena bisa jadi salah satu sampaian terbesarnya adalah kemudian kawan-kawan punya komunitas yang itu menjadi bagian dari kerja kawan-kawan di isu yang lain. Nah, kalau saya berbicara tentang pengorganisasian, konsepnya cuma ada dua. Kawan-kawan pasti bingung ya, pengorganisasian untuk menyelesaikan masalah atau pengorganisasian untuk cari masalah gitu. Nah, saya menawarkan konsep dua ini kepada kawan-kawan begini ceritanya kawan-kawan. Jadi konsep yang pertama, pengorganisasian untuk menyelesaikan masalah itu ketika kawan-kawan datang ke satu komunitas dan kawan-kawan menemukan ada satu masalah, misalnya
teman-teman datang ke komunitas pemuda di satu desa di Jember, misalnya begitu. Atau teman-teman melakukan pengorganisasian, misalnya tadi saya melihat ada Migrant Care gitu. Saya dulu mengorganisasi, punya forum namanya Forum Keluarga Buruh Migran di Indramayu. Jadi buruh-buruh migran yang kerja di Timur Tengah, itu keluarganya kita organisir. Menarik isunya. Salah satunya apa coba kawan-kawan? Uang kiriman dari Arab atau Timur Tengah yang dikirim itu bisa berkurang setengahnya duitnya dengan berbagai cara. Ada pungutan dari kepala desa, ada pungutan dari ini dan sebagainya. Sampai kemudian saya berdiskusi dengan mereka, dan SD sekolah dasar di tempat itu jelek-jelek semua. Saya bilang, kenapa dalam satu semester itu bisa sampai 400 juta duit yang dikirimkan. Anggap saja kemudian hilang 20%, 80 juta. Kenapa tidak dipakai untuk membangun SD atau kemudian itu satu desa ya teman-teman, bukan satu kecamatan. Satu desa saja ada duit yang menguap itu sekitar 80 juta dalam 6 semester, gede banget begitu. Sehingga kemudian saya melakukan pengorganisasian untuk menyelesaikan masalah. Konsepnya begini, kalau untuk menyelesaikan masalah berarti kita datang ke satu komunitas karena kita diundang atau dihubungi orang karena mereka tahu kita biasa melakukan advokasi. Saya juga gitu, sering diundang diskusi seperti ini di serikat-serikat yang sudah terlanjur ada masalah. Lalu saya melakukan pengorganisasian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita bantu mengorganisir anggota, kita bantu mengorganisir pengurus, kita bantu mempersiapkan surat-surat dan sebagainya, sehingga kemudian mereka menjadi berdaya dan bisa melakukan pengorganisasian. Begitu. Jadi konsep yang pertama, pengorganisasian dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ketika kita datang ke satu tempat sudah ada masalah. Nah, yang kedua, pengorganisasian untuk cari masalah. Ini kan agak aneh ya. Saya bilangnya begini, teman-teman misalnya melihat di satu desa sebenarnya ada masalah. Oh, masalah pengairan atau masalah pembagian bansos yang tidak beres atau pembuatan EKTP yang ada pungutan macam-macam. Tapi masalahnya warga di situ itu nggak paham bahwa itu adalah masalah. Nah, saya mengorganisir orang untuk dididik, diubah perspektifnya agar mereka tahu bahwa itu sebenarnya korupsi. Ini kan namanya cari-cari masalah ya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain udah selesai. Gitu. Tapi sialnya kan kita nggak bisa diam begitu. Saya tahu teman-teman adalah organizer tangguh di lapangan yang kalau melihat penyimpangan itu pasti nggak bisa diam. Kan bisa saja ya. Bisa saja kita melihat satu desa pembagian bansosnya nggak beres, atau EKTP-nya ada pungutan, macam-macam. Kita lewat aja karena kita nggak kenal dengan mereka. Tapi kita nggak bisa. Kita kemudian bertemu dengan orang-orang di sana menjelaskan, oh kalau EKTP itu gratis, nggak ada biaya apapun. Kalau bansos itu satu orang jatahnya segini, segini, segini. Coba bayangkan dana bansos yang diambil sama Juliari Batubara itu 10.000 per packingnya. 10.000 kali berapa juta packaging begitu. Nah, pengorganisasian untuk cari masalah ini kita mendidik mereka sehingga mereka tahu, sehingga kemudian mereka mencari solusi atau kemudian mereka mengetahui bahwa oh ternyata praktek yang selama ini dilakukan itu merupakan masalah begitu, karena seharusnya kami tidak perlu membayar untuk dana-dana bansos dan yang lain-lain. Saya dulu juga begitu di Serikat Pekerja. Kita datang ke pengadilan, ada yang namanya leges. Leges itu satu bukti yang kemudian dicap di kantor pos dan kemudian itu dimasukkan, didaftarkan kepada panitera agar besok dalam persidangan itu bisa dipakai. Tapi beberapa teman itu nggak tahu bahwa itu sebenarnya mendaftarkan bukti ke pengadilan itu tidak perlu membayar. Tapi beberapa kawan kemudian membayar, satu bukti itu 10.000. Nah, kita tahu itu masalah, tapi mereka nggak tahu. Nah, kita didik mereka untuk mengetahui bahwa itu menyimpang begitu. Saya dulu juga gitu waktu awal-awal di pengadilan ditanya, Mas, satu bukti itu 10.000.
Sementara saya punya 5 bukti, berarti saya harus membayar 50.000. Tapi beruntung saya sudah dikasih tahu sama teman-teman LBH Jakarta. Akhirnya saya bilang begini, Bu, saya kasih 100.000 mau. Kaget dia, karena minta 50, tapi saya kasih 100. Terus dia bilang, terus saya bilang begini, tapi saya minta tanda bukti penerimaan uang, dan dia nggak mau. Nah, dari situ kemudian kita tunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan alhamdulillah itu bisa terjadi perubahan minimal di level kawan-kawan. Nah, ini saya akan mulai masuk ke dalam materi. Yang pertama ini adalah definisi dari pengorganisasian. Pengorganisiran atau pengorganisasian sama, hanya selera saja dalam penyebutannya. Kalau teman-teman ketik organizing, pengorganisasian atau pengorganisiran di Google akan muncul begitu banyak definisi, dan ini definisi yang disimpulkan oleh kawan-kawan Serbu ketika mereka melakukan pendidikan organizer. Jadi pengorganisasian atau pengorganisiran itu adalah garda terdepan dalam pengembangan dan perluasan organisasi. Organisasinya saya kasih tanda kutip karena bisa jadi organisasi di tempat kawan-kawan bukan organisasi yang berbentuk baku, misalnya seperti serikat, seperti forum, seperti Karang Taruna atau apa. Tapi intinya organisasi itu adalah sekumpulan orang, begitu. Ya, pengembangan dan perluasan. Bagaimana kemudian organisasi itu berkembang? Berkembang itu kalau dulu isunya cuma ngomongin pengadaan, isunya cuma memantau pelaksanaan EKTP. Suatu saat harus berkembang. Oh, ternyata kita juga bisa ya memantau pelaksanaan dana desa. Oh, kita bisa ya ngomongin dana bansos. Kita bisa ya ngomongin COVID. Begitu. Jadi berkembang dari isu. Berkembang ke wilayah juga. Perluasan, itu bisa perluasan wilayah, perluasan organisasi menjadi lebih besar, atau perluasan di level isu. Nah, kalau teman-teman pengen organisasinya berkembang dan menjadi luas, maka organizing, pengorganisasian, itu harus menjadi bagian terdepan dalam pekerjaan organisasi kawan-kawan. Di mana pengorganisasian itu dilakukan? Bisa dilakukan di tempat kerja, kalau teman-teman kerja di pabrik, di tempat tinggal, rumah kawan-kawan. Kalau saya dulu, ibu saya pengurus PKK, mereka punya satu istilah namanya dasawisma, 10 rumah. 10 rumah yang kemudian ibu saya organizer. Jadi ibu saya menjadi organizer PKK, dan kemudian tugasnya adalah mengorganisir tempat tinggal 10 orang yang ada di lingkungan rumah ibu. Itu mulai dari kebutuhan KB, alat kontrasepsi, kesehatan, pemeriksaan posyandu, macam-macam ibu saya yang ngurusin. Artinya, pengorganisasian itu bisa dilakukan di tempat tinggal kita dalam situasi yang paling sempit. Atau komunitas tertentu, komunitas buruh migran, komunitas keluarga buruh migran, komunitas petani, komunitas remaja masjid, macam-macam begitu. Dengan tujuan agar program organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan terjadi penambahan kekuatan. Kalau kami di Serikat Buruh, salah satu target besar ketika kita melakukan pengorganisasian itu adalah menambah anggota. Kalau tadi anggotanya cuma 10, kita organisir bagaimana caranya itu bisa bertambah menjadi 100 atau menjadi 50 begitu. Kalau teman-teman tadinya yang terlibat ngomongin isu EKTP hanya 5 orang, maka teman-teman harus mentargetkan. Bisa nggak ya bulan depan itu ada 10 orang yang terlibat dalam pendiskusian isu EKTP atau pengadaan wastafel tadi. Nah, orang yang bekerja melakukan pengorganisasian itu namanya organizer. Teman-teman adalah organizer komunitas. Nah, biar nggak terlalu sulit, saya mengilustrasikannya seperti ini. Bagaimana kerja organizer itu? Teman-teman pernah melihat konser yang sangat mewah? Konsernya siapa ya? Didi Kempot. Ya, terakhir sebelum dia meninggal. Atau konsernya Glenn, atau konsernya Rhoma Irama, atau kalau di kampung-kampung ada konser dangdut begitu.
Teman-teman pasti melihat ya, ada panggung yang oke, panggungnya bagus, dekorasinya oke, penyanyinya keren, band yang dipanggil band terkenal, MC-nya bagus, dan penonton datang gitu. Atau kemudian acaranya disiarkan TV nasional. Yang kedua, teman-teman pernah datang nggak di acara kongres organisasi, misalnya Serikat Buruh, Serikat Tani, atau kongres misalnya komunitas desa gitu. Nah, di sana ada susunan acara LPG ketua, pidato sekjen, pesertanya datang dengan seragam yang sama, terus kemudian serikat-serikat yang lain datang memberikan solidaritas begitu. Atau misalnya pernah ikut aksi menolak BBM yang ribuan orang hadir di DPR. Spanduknya bagus-bagus gitu, tulisannya rapi begitu, ada selebaran yang dibagikan dan kemudian medianya datang banyak banget begitu kan. Seringkali kita bikin acara tapi nggak ada media yang meliput gitu, itu kan satu kejengkelan juga. Nah, organizer ya, organizer ini yang saya sebut organizer ini itu kemudian kawan-kawan bayangkan kegiatannya ini, kegiatan. Siapa organizer itu? Organizer adalah orang hebat. Jadi kalau kawan-kawan adalah seorang organizer lapangan, seorang organizer komunitas, saya harus menyebut kawan-kawan adalah orang-orang hebat itu. Tugasnya apa? Mempersiapkan semua kebutuhan sebelum acara itu dilaksanakan. Bahkan bisa berbulan-bulan. Coba kawan-kawan bayangkan, pendidikan kita hari ini, tanya ke Bung Tile itu. Persiapannya mungkin sudah 3 bulan yang lalu. Menghubungi pembicara, mencatat, ada rapat, menemui pembicara, meminta orang untuk kemudian menjadi peserta, menawarkan ke komunitas di 3 kota, di Jember, di Aceh, di Kupang, begitu ya. Kemudian merayu itu mengajak ketua-ketua, ayo dong siapin pesertanya 10 orang gitu. Nah, ketika surat dari TI sudah datang ke organisasi kawan-kawan, kawan-kawan mengorganisir siapa nih 10 orang. Kami punya 15 calon, tapi TI cuma mengundang 10 orang. Siapa ya yang akan diprioritaskan? Jadi teman-teman sudah mempersiapkan dengan baik untuk pendidikan hari ini, baik sebagai penyelenggara atau sebagai peserta. Nah, saya sebagai pemateri dalam diskusi ini juga mempersiapkan, mengorganisir, menyiapkan materi, menyusun tulisan, mengirim PowerPoint, dan seterusnya. Yang kedua, orang yang mengendalikan kegiatan itu, mengendalikan semua faktor, sehingga acara berlangsung dengan baik. Disiapkan plan A-nya apa, plan B-nya apa, plan C-nya apa. Coba bayangkan kalau ini kan sebenarnya merupakan plan B ya, dari plan A yang pendidikannya dilaksanakan harusnya offline. Tapi karena kemudian online. Tapi juga sebenarnya Bung Tile sudah mempersiapkan gimana kalau pesertanya ngantuk nih karena habis makan siang. Ternyata pendidikan sesi pagi baru selesai jam 12:04. Begitu. Padahal saya diminta untuk berbicara jam 13. Bagaimana biar kemudian saya sinkron dengan kawan-kawan yang baru selesai. Bung Agus Tile mengendalikan acara itu dengan telepon saya. Samit, boleh nggak acaranya mundur 15 menit? Hal yang sepele. Coba kalau tadi Bung Agus tidak menelpon saya pasti akan marah. Karena saya sudah masuk di Zoom jam 1, tapi belum ada orang. Begitu. Ingat ya, Bung Agus sudah melakukan upaya dengan mengendalikan. Yang ketiga adalah orang yang tetap bekerja merawat agar kesalahan bisa diperbaiki, kekeliruan bisa dievaluasi, dan di kemudian hari bisa membuat event yang lebih berat lagi. Nah, Bung Agus Tile itu tentu akan merawat diskusi dan pendidikan hari ini. Tentu dia tidak mau pendidikan ini hanya selesai di Zoom saja. Pasti biodata kawan-kawan sudah dicatat, keluhan kawan-kawan sudah dicatat, komplain kawan-kawan sudah dicatat, masukannya sudah dicatat. Bahkan rencana sesudah pendidikan ini pun pasti sudah dipersiapkan. Saya menyebutnya sebagai orang yang merawat. Nah, kalau kawan-kawan jadi organizer di lapangan, gunakan 3 hal ini. Persiapkan diri kawan-kawan sebaik-baiknya. Orang bijak mengatakan persiapan yang baik itu 50% dari kesuksesan. Yang kedua, kendalikan.
Kalau teman-teman nanti di slide berikutnya ada. Kalau teman-teman mengorganisir komunitas warga, kendalikan agar kemudian tidak diganggu oleh preman-preman di tempat itu, tidak diganggu oleh aparat kepolisian, tidak terjadi kesalahan teknis di lapangan. Begitu. Kalau sudah dapat datanya, sudah dapat kontaknya, dirawat, dihubungi, didatengin, dikontak, dikirimi bahan bacaan, begitu. Pekerjaannya memang melelahkan. Dan organizer itu pekerjaan yang menurut saya tidak akan pernah selesai. Nah, untuk itu, karena kawan-kawan mengorganisir manusia, ya, tentu ada hal-hal yang harus kawan-kawan miliki sebagai prasyarat untuk menjadi organizer. Ada 9 dalam catatan kawan-kawan serbuk, tapi kawan-kawan boleh menambahkan atau mengurangi. Tulus, itu artinya kawan-kawan harus ikhlas. Tidak boleh punya niat-niat yang terselubung. Saya ingin organisir ini agar kepala desa tidak mendapatkan order atau tidak mendapatkan proposalnya tidak disetujui, agar proposalnya bisa berpindah ke organisasi saya. Tentu bukan itu. Itu namanya nggak tulus gitu. Ulet dan tabah. Itu artinya tidak boleh menyerah. Kreatif. Kreatif itu teman-teman harus mengelola event-event di lapangan menjadi sekreatif mungkin. Kalau orang bosen dengan materi pendidikan yang hanya ngomong seperti hari ini atau buku gitu, sekali-kali perlu tuh dibikinkan video gitu. Atau aktivitas teman-teman di shoot gitu, dibikin video, nanti di akhir acara diputer gitu. Pasti orang akan punya kenangan, itu kreatif. Fleksibel. Fleksibel itu teman-teman berhubungan dengan banyak orang yang mereka juga punya masalah, yang mereka juga punya kesibukan, mereka juga punya kesulitan. Misalnya teman-teman nelpon nih, kepala desa. Pak, nanti saya akan datang hari Minggu jam 3 sore. Oke, saya tunggu di rumah saya, Dek. Gitu. Tiba-tiba, kemudian pada hari Sabtu, kepala desa bilang, Dek, acara yang besok kita tunda ya, karena saudara saya meninggal misalnya. Teman-teman tidak boleh kaku. Nggak bisa, Pak. Ini harus dilaksanakan karena ini sudah kesepakatan. Gitu. Nah, teman-teman harus fleksibel. Yang kedua, penghormatan. Penghormatan itu bentuknya tidak boleh melecehkan, tidak boleh membuli, tidak boleh body shaming, begitu. Misalnya, maaf ya, ada ibu-ibu yang obesitas gitu karena satu hal, terus menyebutnya dengan tolong ibu yang berbadan gendut misalnya. Saya pernah melakukan itu dan ditegur, sehingga kemudian ini pembelajaran buat saya. Oh, ternyata kita tidak boleh merendahkan orang yang kita organisir. Humoris itu menjadi penting, menjadi bumbu, tapi tidak boleh over. Sekali-kali boleh. Dan humornya tidak boleh seksis, tidak boleh rasis, tidak boleh kemudian merendahkan orang lain. Komunikasi itu baik di lapangan, baik sesudah di lapangan atau sebelum acaranya dilakukan. Kemampuan agitasi. Agitasi itu digoyang, artinya digetarkan, begitu. Ya, kalau saya dulu pernah kerja di satu pabrik pengalengan jamur, jadi ketika jamur dalam kaleng sudah diisi, itu ada satu konveyor yang bergoyang. Orang di situ menyebutnya agitator. Oh, agitator itu menggoyang begitu. Menggoyang itu artinya menjadikan isu yang sederhana itu menjadi isu yang penting. Coba bayangkan, ada pengadaan wastafel, tapi tidak ada tangkinya, kan biasa saja sebenarnya. Tapi organizer yang handal itu bisa menjadikan isu itu menjadi isu yang penting banget, sehingga orang berpikir, iya ya, kenapa tidak ada tangkinya? Kalau ada, kenapa diganti galon ya? Kemana uangnya? Begitu, sehingga kemudian orang yang kita organisir menjadi sadar bahwa ada penyimpangan di lapangan. Yang berikutnya adalah teliti dan detail. Teliti itu tidak boleh meleset perhitungannya gitu. Saya kemarin membaca beberapa tulisan, misalnya ketika teman-teman ICW di somasi sama Muldoko atau Bung Haris Azhar di somasi sama Luhut begitu. Nah, saya berharap teman-teman belajar dari kejadian-kejadian itu untuk teliti. Teliti itu berarti hati-hati. Tidak perlu memposting tulisan di medsos kalau itu nggak perlu kan, kontroversi. Karena justru itu bisa menggagalkan rencana kawan-kawan. Tiba-tiba kita memasang foto Pak Lurah di Facebook, kita ngorganisir gagal, menemuin masalah.
Jadi seorang organizer ketika akan melakukan sesuatu benar-benar teliti, dicek. Kalau saya memposting foto Pak Lurah bermasalah nggak? Begitu. Kalau saya menyebut terjadi korupsi atau dugaan korupsi, harus detail, harus rinci. Teman-teman harus riset. Datang ke toko bangunan, berapa harga tangki, berapa harga pipa, berapa harga lem. Begitu. Benarkah satu bungkus lem itu hanya cukup untuk satu instalasi? Atau satu instalasi butuh berapa bungkus misalnya? Teman-teman harus detail. Tidak boleh Pak Lurah melakukan korupsi pengadaan wastafel misalnya. Itu akan membuat teman-teman kesulitan di lapangan. Nah, berikutnya saya akan mengajak kawan-kawan untuk ngomongin tahapan dalam melakukan pengorganisasian. Yang pertama adalah pemetaan atau mapping. Saya akan lebih cepat ya, pemetaan atau mapping. Jadi hal-hal yang harus dilakukan pertama ketika teman-teman akan masuk ke dalam satu wilayah, ini pengalaman saya ketika saya mengorganisir. Saya ditugaskan oleh organisasi waktu itu mengorganisir pabrik asbes di Jawa Timur. Baru sekali saya datang ke sana. Begitu, ya. Teman-teman baca tulisan yang di bawah itu ilustrasikan ketika kita masuk hutan, kita tahu kondisinya, tahu bahaya dan tahu persiapannya. Sehingga kita bisa mempersiapkan. Mapping itu seperti itu, kawan-kawan. Kalau teman-teman ditugaskan oleh komunitas, atau misalnya Bung Tile bilang, tolong saya mendapatkan informasi ada pengadaan barang dan jasa untuk misalnya Karang Taruna di Kupang misalnya begitu. Nah, teman-teman harus mapping. Mapping itu bisa riset juga. Oh, berapa jumlah kakaknya? Berapa jumlah warga? Batas wilayahnya di mana saja? Teman-teman harus catat, punya buku catatan. Yang kedua, mengetahui misalnya jumlah RT, RW, wilayah, kelurahan, pemimpin agama yang dominan mana ya? Gitu, apakah Katolik atau Kristen atau Islam gitu. Islam pun juga masih dites lagi. Di mapping lagi. Ini NU atau Muhammadiyah begitu. Tujuannya apa? Biar teman-teman tahu tradisi juga gitu. Coba bayangkan misalnya ini contoh ya, tapi maaf kalau sensitif. Teman-teman misalnya nggak tahu di situ adalah warga Muhammadiyah. Karena teman-teman nggak tahu, untuk mengorganisir warga, teman-teman mengundang warga dengan mengatakan, kami mengundang warga untuk tahlilan di rumah Ketua Karang Taruna. Pasti nggak ada yang datang. Kenapa? Karena buat orang Muhammadiyah, mereka tidak mengenal tradisi tahlilan. Tahlilan itu menjadi tradisi yang dikerjakan tiap malam Jumat oleh orang-orang Nahdien misalnya. Sepele, tapi itu bisa membuat kita gagal. Begitu ya. Jadi, untuk mengetahui potensi dan juga hambatannya. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana kondisi komunitas yang akan kita organisir. Korporasi. Korporasi itu perusahaan. Karena ini saya organizing serikat, saya memetakan perusahaan apa saja yang ada di sekitar sini. Parpol yang dominan. Ini penting karena teman-teman serbuk di Jogja ketika mengorganisir itu diusir sama siapa coba? Oleh satu satgas partai yang berwarna merah-merah. Karena mereka marah. Serbuk bikin selebaran yang mengkritik anggota DPRD dari partai tertentu yang warna merah-merah itu. Sehingga mereka marah. Mereka bilang, kalian tidak boleh bikin diskusi di sini begitu. Sebenarnya tidak ada masalah dengan materi diskusinya. Hanya mereka marah karena anggota DPRD yang berasal dari dapil itu dikritik. Dan tentu mereka dibayar untuk melakukan itu karena biasanya kan anggota dewan itu suka ngasih angpau gitu sehingga mereka berpikir kalau bos saya diganggu itu bisa mengganggu kehidupan kami juga gitu. Atau paramiliter. Di beberapa tempat itu ada kelompok pemuda yang radikal, ada misalnya front apa, ada yang kemudian apa kerjaannya ya preman misalnya begitu. Tokoh masyarakat yang dominan siapa? Begitu. Oh, yang ada di sini yang dominan itu Ustadz Abu misalnya gitu. Dia orang yang dermawan sehingga ketika dia ngomongin mari kita melakukan pemantauan terhadap pengadaan wastafel atau misalnya dia bilang dalam ceramahnya ya, KTP itu tidak bayar begitu.
Jadi itu sudah meringankan tugas kawan-kawan, sehingga kemudian saya menyebutnya sebagai pola relasi sosial. Sehingga sebenarnya tidak semua hal harus kawan-kawan yang mengatakan. Begitu kita mengendorse orang yang bisa kita andalkan. Nah, data-data itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita melakukan pemetaan dengan sangat detail. Ingat tadi, organisasi yang baik adalah teliti dan detail. Yang kedua adalah kontak dan pengelolaannya. Mencari kontak. Kalau teman-teman sudah dapat tadi mappingnya, oh jumlah sekolahnya gini, jumlah RT-nya gini, ustadznya ini, tokoh agamanya ini, premanya di sini dan sebagainya, teman-teman mencari kontak. Mencari kontaknya bisa sederhana melalui warga yang ada di situ. Saya kalau mengorganisir pabrik biasanya nongkrong di warung. Karena warung ini tempat nongkrongnya pekerja dan juga orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan itu di warung ketemunya. Dan usahakan tidak mencolok ya. Kalau teman-teman datang di pabrik semen begitu, ya datang dengan kaos atau kemeja tapi yang biasa gitu. Karena dalam beberapa kali teman-teman saya pernah ngajak mahasiswa untuk mengorganisir gitu, saya bilang besok ketemu di warung kopi sebelah kanan pabrik semen gitu. Apa yang terjadi? Mereka datang dengan jas alma mater gitu, sehingga kemudian orang sudah curiga ada apa nih? Ada mahasiswa datang gitu. Jadi mencari kontak itu kemudian dikelola kontaknya. Saya tanya sama ibu pengelola warung, Bu, di sini ada serikat nggak ya? Oh ada mas, ketua serikatnya Mas Budi gitu. Oh dia tinggal di mana ya Bu? Oh tinggal di kampung sebelah. Nanti sore jam 4 dia biasanya sini kok Mas. Karena istrinya itu bikin gorengan dan dititipin di warung saya gitu. Oke. Dapat satu orang namanya Budi, ketua serikat. Saya tunggu. Bagaimana cara saya berkenalan? Saya lihat pisang gorengnya Mas Budi masih ada atau enggak. Saya nggak beli, tapi saya nunggu ketika nanti Mas Budi sore ngambil dagangan itu. Masih ada 5. Saya bilang, Mas, boleh nggak pisangnya saya beli semua? Sebenarnya saya nggak butuh pisangnya, tapi saya butuh berinteraksi dengan Mas Budi untuk memulai pembicaraan. Nah, ketika dia mulai, oh ada Mas, masih 5. Saya beli, saya ajak ngobrol. Kalau perlu saya belikan kopi. Bukan nyogok ya. Kalau dalam konsep gratifikasi, kalau pemberiannya masih wajar, bukan nyogok. Gitu. Yang penting kita dapat kontaknya. Itu cara-cara kita mendapatkan kontak dan bagaimana dikelola. Yang kedua, masih sama dengan pengelolaan kontak, ya. Kontak atau kenalan di komunitas perlu ditindaklanjuti dengan menjadi pertemanan sehingga terjalin komunikasi. Misalnya gini, Mas, 2 hari lagi saya itu mau bikin pertemuan. Boleh nggak saya pesen pisang goreng di istrinya Mas Budi? Oh boleh Mas, berapa? Gitu. Ya kira-kira 25 gitu. Nanti saya ambil boleh Mas? Oh boleh, boleh gitu. Kan sebenarnya saya nggak butuh pisang gorengnya. Saya butuh ketemu dengan Mas Budi. Pisang goreng adalah media buat saya untuk bertemu dengan Mas Budi. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu dengan Mas Budi di rumah, pas saya nganterin DP, saya diskusi tentang isu-isu yang saya organisir. Mas, pernah dengar nggak dana bansos yang ada di desa ini? Atau Mas, kalau di sini orang bikin KTP bayar nggak ya? Gitu. Pokoknya mencari-cari informasi gitu, ya. Dan kemudian kita mengajak dia untuk mendiskusikan ini. Misalnya gini, Mas, kapan-kapan saya ingin ngobrol, yang ketiga itu ya, ingin ngobrol dengan teman-teman, boleh nggak? Gitu. Oh bisa Mas itu. Bisa nggak Mas kumpulin 5 orang? Di sini aja Mas gitu. Nanti sekalian ya pesen pisang gorengnya tambahin 10 lagi buat diskusi kita 2 hari lagi gitu. Jadi cara-cara itu bisa menjadi satu cara untuk kita berkenalan gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah dapat kontak, sudah dikelola, coba teman-teman baca yang di bagian apa, yang output ini, ada dokumen kontak yang bisa diakses oleh semua unsur di organisasi. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan kontak siapapun, dikumpulin, dirapikan, dicatat, dan itu disebar ke semua organizer kita. Jangan sampai kontak itu hanya disimpan oleh satu organizer. Tujuannya apa? Kalau suatu saat saya pindah kerja, suatu saat saya bergabung ke tempat lain, atau suatu saat saya sakit, ada orang yang bisa melanjutkan. Begitu kira-kira.
Nah, kalau sudah ada kontak macam-macam, dorong mereka untuk membentuk satu pokja. Pokja itu kelompok kerja. Kalau tadi udah ketemu dengan Mas Budi, terus Mas Budi sudah mengumpulkan 5 orang, dan 5 orang itu ketemu di rumah Mas Budi, kita ajak. Mas Budi pasti udah ngomong ya tentang EKTP. Nah, tadi di sini yang poin keempat itu mungkin perlu referensi hukum. Jadi teman-teman bisa menghubungi jaringan yang lain untuk minta analisis. Tanya ke misalnya ICW. ICW punya data nggak ya penyimpangan dana bansos di Kabupaten Kupang misalnya begitu. Nah, kalau dapat itu menjadi bekal dalam pertemuan di Pokja. Nah, ketika mereka sudah ketemu, sudah berapa orang ketemu ngobrol gitu, kita ceritain. Mas, kalau menurut ICW, penyimpangan dana bansos di Kupang itu terjadi sekitar 20%. 20% itu terjadi di kecamatan ini loh. Gitu. Mungkin desanya Mas juga kena gitu. Nah, mungkin mereka mengatakan nggak apa-apa lah, dana bansos itu kan itu dibantu ya, itu masih untung Mas dibantu sama pemerintah begitu. Ingat, materi sekecil apapun harus teman-teman jadikan upaya untuk mengagitasi orang. Agitator tadi. Wah, kalau orang sudah mengatakan nggak apa-apa Mas dikorupsi, yang penting kamu masih dapat kebagian, itu kan dapat ya. Orang bilang alhamdulillah masih kebagian meskipun cuma separuh gitu. Bagaimana teman-teman menjadikan isu yang kecil menjadi sebuah isu yang menggairahkan buat satu komunitas, itu tantangan organizer gitu. Sehingga kemudian kawan-kawan dorong mereka untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan itu dengan perspektif-perspektif yang matang. Ingat, kuncinya edukasi, bukan provokasi. Kalau teman-teman memprovokasi mungkin cuma butuh 2 jam, tapi juga akan cepat selesai. Habis itu teman-teman menemui masalah, kondisi di lapangan belum matang, sehingga kemudian diedukasi. Perlu kemudian diorganisasi. Oh, siapa yang akan kemudian menghubungi Pak RT. Kalau perlu, bisa nggak minggu depan kita bikin pertemuan tapi melibatkan ibu-ibu PPKK, mengundang ustadz siapa untuk kita diskusikan. Kita artinya sudah memperluas jangkauan yang tadinya cuma kontak 1 orang, itu kemudian bertemu dengan komunitas yang lebih besar. Nah, pengorganisasian komunitas itu bisa dilakukan tadi, sudah ada pemetaan yang dilakukan di awal ya, sehingga kemudian tujuannya untuk mengetahui macam-macam ini, mulai dari lokasi, jumlah RT RW, warga, terus kemudian pemuda macam-macam. Ini tujuannya juga untuk melihat sebenarnya kalau teman-teman ketemu Mas Budi, terus bisa jadi Mas Budi itu kontak pertama kita, begitu. Itu penting. Tapi pengalaman saya di lapangan mengatakan tidak selalu Mas Budi yang akan menjadi tokoh kuncinya. Mas Budi yang istrinya jualan pisang goreng itu pintu masuk, tapi bisa jadi tokoh kunci yang kita temukan nanti bukan Mas Budi. Misalnya kemudian Mas Budi ngajak seorang temannya di pabrik yang kemudian dia ngomongnya lebih, kita bisa memetakan kok temannya Mas Budi ini lebih cerdas ya, lebih terbuka, lebih berwawasan, lebih luas wawasannya gitu. Bisa jadi kemudian kita akan melirik si temannya Mas Budi ini menjadi calon kader yang bisa diandalkan. Tapi Mas Budinya tetap dirawat. Ingat, mempersiapkan, mengendalikan, dan merawat. Mas Budi sebagai modal pertama kita harus dirawat. Yang kedua, kita agitasi. Yang ketiga, menjadikan temannya Mas Budi sebagai target yang lebih tinggi. Temannya Mas Budi harus menjadi kader. Terus kemudian pengorganisasian komunitas yang tadi saya bilang tujuannya untuk menciptakan kader dan menambah anggota. Kalau saya punya pelajaran itu seperti orang menjajakan dagangan yang multi level marketing. 1 ngajak 2, 2 ngajak 4, 4 ngajak 8, begitu. Terus begitu. Tugasi teman-teman untuk ini. Nah, di pengorganisasian yang komunitas ini, ya tahapan ini dilakukan untuk kemudian memperbanyak kawan-kawan yang mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Kalau tadinya yang sama dengan kita cuma ada 4 orang, di pertemuan besok mungkin jadi 7 orang. Pertemuan besok menjadi 8 orang. Tapi saya berkali-kali juga mengalami kebuntuan di mana saya nongkrong di satu tempat cuma dapat 1 orang. Oke, saya tongkrongin 1 minggu, dapat 2 orang. Minggu depannya nggak dapat, minggu depannya nggak dapat. Pilihannya 2.
cara pengorganisasiannya kita ubah, pendekatannya kita ubah, atau lokasinya kita geser. Tempat ini nggak potensial untuk kita jadikan tempat pengorganisasian, kita cari tempat yang lain. Kesimpulannya gitu. Nah, kalau ini pengorganisasian tempat kerja, saya lupa mengganti, ini sebenarnya pengorganisasian di komunitas. Ya, kalau sudah ada Pokja tadi, teman-teman dorong untuk kemudian membentuk kelompok diskusi. Teman-teman yang sudah punya pemahaman yang sama, ingat di sini catatan pentingnya adalah mengajak kawan-kawan yang punya pemikiran yang sama dengan kita. Tapi pemikiran yang sama saja tidak cukup. Maka harus dibentuk kelompok diskusi. Sekarang lebih mudah, ada grup WA. Tapi grup WA juga punya kelemahan, kadang-kadang bocor. Kita ngomong apa gitu, tiba-tiba isu itu sudah sampai ke Pak RT, sudah sampai ke Pak RW gitu. Jadi kalau di kelompok-kelompok diskusi yang WA, lebih bagus teman-teman hati-hati. Nah, membentuk kelompok diskusi ini tujuannya untuk memasok pemahaman mereka. Kalau teman-teman ngomongin dana bansos, kasih tulisan tentang dana bansos, ajak nonton film tentang dana bansos, atau ceritakan bagaimana misalnya lembaga seperti LBH mengadvokasi korban bansos gitu. Sehingga kemudian mereka punya pemahaman, oh di tempat lain orang juga berjuang ngomongin dana bansos. Di kabupaten lain orang juga melakukan perjuangan untuk memantau pengadaan barang dan jasa di Pemda. Sehingga mereka punya referensi. Sehingga kalau sudah dibentuk kelompok diskusi, dorong mereka untuk membentuk satu kolektif. Kolektif itu yang saya maksud adalah kolektif inti. Kalau teman-teman misalnya ada 20 orang, bisa jadi 20 orang ini tidak punya kualitas yang sama. Teman-teman cari 3 atau 4 sebagai leader. Dan mereka yang akan selalu mendapatkan informasi penting dari kita. Karena kadang-kadang informasi itu tidak perlu disebarkan secara luas, informasi-informasi penting dan rahasia. Jadi cukup 2 atau 3 orang yang kawan-kawan pegang sebagai core, sebagai kelompok intinya yang akan didorong untuk menjadi embrio untuk pengorganisasian kita. Nah, kalau sudah membangun organisasi. Kalau di Serikat Buruh, organisasi itu berarti struktur, membentuk ketua, sekretaris, bendahara, siapa tim advokasi, begitu. Tapi kalau teman-teman mendorong organisasinya dalam bentuk komunitas yang cair, ya tentu teman-teman tidak perlu membuat organisasinya dalam bentuk yang baku, misalnya ada ADART, ada susunan kepengurusan gitu. Intinya ketika ada teman-teman yang sudah mulai tertarik melakukan pengorganisasian dengan isu yang kita tawarkan, ikat mereka dengan organisasi. Organisasinya bentuknya komunitas, forum, atau kelompok diskusi, tapi yang penting mereka punya forum untuk menyampaikan keluh kesah, untuk bertanya, untuk mendapatkan jawaban, begitu ya. Nah, terpenting sebenarnya organisasi ini menjadi bagian dari kontak ketika kita, misalnya tiba-tiba begini, Mas Agus dari Jakarta nelpon ke teman-teman di Kupang, 2 minggu lagi saya dan teman-teman ICW akan datang ke Kupang untuk melakukan pendataan berkaitan dengan isu bansos. Nah, teman-teman tidak usah menghubungin semua orang, teman-teman cukup menghubungi 3-4 orang pasukan inti yang ada di lapangan. Mereka nanti yang akan menyiapkan tempat, mengundang warga, kemudian mempersiapkan persiapan pertemuan, konsumsi, macam-macam gitu. Jadi teman-teman membentuk organisasi ini juga dalam rangka untuk meringankan tugas organizer. Kalau organisasinya sudah solid, artinya sudah bisa berjalan, teman-teman bisa tinggalkan tempat itu. Tidak perlu pendampingan, teman-teman hanya butuh mendapatkan informasi. Keuntungannya apa? Teman-teman bisa berpindah tempat. Oke, desa ini sudah bisa ditinggal, maka mulai bulan depan organisasi menugaskan kamu untuk pindah ke desa lain. Syukur-syukur orang-orang maju yang ada di desa tadi diajak untuk mengorganisasi tempat lain. Ini tentu akan mengembangkan kemampuan organisasi kawan-kawan. Nah, ini saya mengatakan bahwa membentuk organisasi itu menjadi ending. Ending itu bukan berarti tujuan akhir, tapi menjadi poin penting yang harus kawan-kawan lakukan. Tidak selalu dalam bentuk organisasi yang baku. Namanya organizer, pengorganisasian,
pengorganisiran, tentu hasilnya adalah terbentuknya organisasi. Kalau Pak Pramudia Anantatur bilang, ya didik rakyat dengan membangun organisasi, begitu. Artinya, kalau tidak ada organisasi yang menaungi mereka, mereka tidak pede. Kalau teman-teman yang Muslim tentu tahu, Ali bin Abi Thalib mengatakan kejahatan yang terorganisir akan lebih kuat daripada orang-orang baik yang tidak berorganisasi. Kejahatan saja bisa diorganisir, apalagi ini hal-hal baik, tentu harus dilakukan pengorganisasian. Begitu teman-teman, menjadi organisasi komunitas itu adalah sesuatu yang sederhana sebenarnya. Itu pengalaman saya mengorganisir teman-teman serikat, dan kemudian saya kontekskan dengan pengorganisasian komunitas. Buruh adalah juga komunitas, kebetulan mereka komunitas yang lebih disiplin, lebih terstruktur, lebih terorganisir. Jadi pengalaman saya mengorganisir buruh itu tanda kutip lebih mudah, karena mereka sudah dididik untuk disiplin. Kalau mengorganisir petani mungkin agak susah. Oh, diajak untuk rapat susah, diajak untuk aksi susah. Tapi teman-teman buruh menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kapitalis sudah mendidik mereka untuk lebih disiplin. Kalau jam 7 nggak masuk pabrik, ya dipecat. Kalau jam 12 sudah istirahat, padahal istirahatnya jam 12:04, tentu mendapatkan sanksi. Kalau jam 3 belum dapat 100 box, sudah berhenti kerja, itu bisa kena SP gitu. Jadi keuntungannya sebelum kita organisir, buruh-buruh itu sudah didisiplinkan oleh lingkungan kerjanya. Mungkin ini pengantar diskusinya lumayan panjang. Saya minta maaf kalau terlalu panjang, dan semoga ini bisa menjadi awal buat kita untuk berdiskusi. Terima kasih Mas Tile.